Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita melanjutkan perkuliahan untuk pekan ke-7, yaitu penyusunan kebutuhan logistik audit atau perlengkapan audit, terutama pada saat di lapangan di sini ya. Beberapa hal yang akan kita lihat di sini. Yang pertama, kita harus melakukan review terhadap lingkup dan metodologi audit yang akan digunakan. Keperluan di lapangan tentu saja. Kemudian dibentuk tim audit. Yang ketiganya, identifikasi kebutuhan kertas kerja, working paper, ya. Yang keempat, identifikasi kebutuhan tools, audit tools maksudnya di sini, yang sifatnya elektronik. Yang kelima, mengidentifikasi kebutuhan teknis dan administratif di lokasi objek audit, atau yang non teknis juga nanti ya, kepentingan di lokasi atau di lapangan. Yang keenamnya, penjadwalan. Dan yang ketujuh adalah penganggaran atau budgeting. Itu 7 hal yang terkait dengan logistik, persiapan logistik pada saat kita melakukan audit. Yang pertama kita lihat ruang lingkup dan metodologi audit yang akan digunakan. Nah, sesungguhnya seperti pernah disampaikan pada perkuliahan sebelumnya, bahwa perencanaan itu tentu harus dibuat sebelum ini semuanya. Tetapi untuk mematangkan pada saat kita sebelum masuk ke lapangan melakukan audit, tidak ada salahnya ditinjau ulang juga, dilakukan review terhadap lingkup dan metodologi yang akan digunakan saat audit di lapangan. Termasuk lihat juga prosedur atau program kerja dari audit di sini. Itu kita harus melihat lingkup dari organisasi yang akan diaudit. Dengan tentu saja yang terutama lihat surat perintah kerja. Nah, surat perintah kerja itu biasa ditandatangani oleh kepala internal audit yang memang memerintahkan kepada tim untuk melakukan audit dengan dijelaskan di situ lingkupnya apa saja. Memang itu agak garis besar di dalam surat perintah kerja itu. Untuk menindaklanjutinya, memang tim audit itulah harus menerjemahkan lingkup yang garis besar itu ke dalam lingkup yang lebih rinci. Nah, dalam hal inilah yang dimaksud harus dilihat lagi, direview, supaya tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu sempit. Yang penting bagaimana tujuan atau misi dari audit ini bisa tercapai. Gitu. Misalnya untuk menilai tingkat kematangan penerapan aplikasi. Nah, sekitar itulah yang diaudit. Atau untuk melihat bagaimana dampak dari penerapan aplikasi baru ini terhadap proses bisnis. Itu yang harus dilihat, apakah makin efektif dan efisien, dan katakanlah juga ekonomis, itu tujuan-tujuannya. Kemudian nanti tentu harus dilihat juga di sini kontrol-kontrol umumnya atau general kontrolnya, yang katakanlah kalau kita menggunakan COVID-5, tentu dikaitkan semua domain dan proses yang ada di dalam COVID-5 sebagai acuan kita. Begitupun nanti application control yang akan diaudit, tentu ini dikaitkan dengan risiko-risiko itu ya. Setelah kita lakukan risk mapping atau pemetaan risiko, di situ ada kontrol mana saja yang harus dilakukan pengujian atau harus dilihat prosedur yang dikerjakan di kontrol itu, termasuk eviden atau bukti-bukti operasional dari kontrol itu. Itu harus dilakukan di sini, direview, tinjau ulang sebelum masuk ke lapangan. Ini untuk pematangan di lapangan dengan tim audit. Yang juga harus diperhatikan di sini adalah pembentukan tim audit. Tentu kita mengetahui pembentukan tim audit itu adalah tim yang akan turun ke lapangan untuk melakukan kegiatan, akan menerjemahkan prosedur program audit yang sudah dibuat sebelumnya. Yang pasti tentu harus ada ketua timnya di sini.
atau diistilahkan di sini lead auditor. Pimpinan yang melakukan audit, yang memberikan arahan, kemudian melihat tujuan audit itu apakah bisa dicapai di lapangan, kalau tidak, maka ini harus mengarahkan saja itu tim audit, kepala atau ketua tim itu supaya tidak melenceng dari tujuan awal yang melakukan pengendalian, kontrol terhadap kegiatan pelaksanaan audit di lapangan. Kemudian di sini berapa banyak auditor yang harus diturunkan tentu nanti dikaitkan dengan besar kecilnya lingkup audit di sini. Kalau di sini dicontohkan 4 orang auditor dengan pengetahuan dan keahlian dalam manajemen IT. Tentu itu dikaitkan dengan lingkupnya. Kalau lingkupnya lebih besar tentu harus lebih banyak lagi. Kalau lingkupnya kecil ya tidak perlu sampai sejumlah ini. Tentu itu adalah hasil review dari tim dan juga tentu auditinya sendiri ya. Dari situ nanti bisa ditentukan berapa orang yang dibutuhkan. Ini katakanlah dicontohkan 4 orang di sini. Kemudian juga nanti ada 1 orang auditor yang memang ahli di situ ya untuk pengujian yang menguasai betul dalam menguji aplikasi-aplikasi yang menjadi lingkup atau objek audit itu. Itu diperlukan orang yang memiliki keahlian. Ya kalaupun tidak ada di dalam tim atau katakanlah tidak ada di dalam kantor internal audit dalam perusahaan itu, tentu itu bisa dengan cara menyewa dari luar. Ya, tentu saja ada ketentuan dan ada perjanjian yang harus diikuti oleh kedua belah pihak. Seperti misalnya tidak boleh membocorkan data-data yang hasil audit, nah itu harus ya tentu saja harus ada surat perjanjiannya ya kerjasama. Seandainya tidak ada seorang experts misalnya untuk melakukan pengujian terhadap aplikasi-aplikasi yang rumit katakanlah begitu, maka bisa dengan hire dari luar. Tentu ada sejumlah peraturan yang harus dijalankan oleh dua pihak. Berikutnya adalah mengenai kertas kerja. Sebagaimana sudah disampaikan pada kuliah-kuliah sebelumnya, bahwa melakukan audit lapangan itu artinya juga tim audit itu harus mengidentifikasi sejumlah proses bisnis dan juga sejumlah bukti-bukti eviden dari kegiatan audit itu. Eviden itu akan beragam, akan macam-macam. Juga hasil analisis terhadap bukti-bukti atau eviden dari audit tadi. Nah, supaya itu terstruktur, sistematis, gampang membacanya, tentu harus didokumentasikan dalam dokumentasi yang terstruktur juga, yang sistematis juga. Nah, dokumen untuk pendokumentasian semua kegiatan audit di lapangan itu, itulah yang disebut dengan kertas kerja. Kertas kerja ini bisa dibuat dengan identifikasi-identifikasi tertentu. Misalnya dikasih kode yang terkait dengan program audit, kasihlah kode seperti PA di sini. Program audit 1.1 dan seterusnya. Dan itu harus di-list supaya tidak ada yang kesulitan untuk menerjemahkan atau untuk mengetahui identifikasi. Kemudian untuk program atau katakanlah jumlah data yang diinventarisir, yang diperoleh dari auditi itu juga harus di-list juga. Jangan tanpa di-list nanti kebingungan di mana itu data itu ada. List di sini di samping juga datanya harus diamankan, disimpan oleh satu pihak dari tim audit, juga didokumentasikan data apa saja yang sudah diperoleh. Begitupun hasil analisis dari eviden, dari data itu juga harus didokumentasikan dalam sebuah kertas kerja. Hasil analisis juga akan mengakibatkan ada sejumlah temuan. Nah, temuan itu juga buatlah kertas kerja tersendiri. Ya. Ada temuan kertas kerja audit yang
katakanlah sifatnya masih draft, ada juga yang sudah nanti final. Nah, itu harus dibedakan supaya tidak bercampur, karena kalau yang masih draft itu masih belum dilakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait dari auditing. Tapi kalau yang final itu sudah dilakukan klarifikasi, sehingga untuk menyusun laporan akhir nanti bisa menggunakan kertas kerja seperti yang final tadi. Dan beberapa kertas kerja yang lain juga itu harus disusun sesuai dengan kepentingan. Tentu itu tidak ada standar baku ya. Kolomnya harus terdiri apa saja, itu dari jam terbang tim audit itu sendiri. Atau di sini ada ketua timnya itu. Apa saja yang harus dibuat, ini dicontohkan seperti ini misalnya ya. Nah, ini bukan satu-satunya harus begini, bisa saja sesuai dengan kepentingan kebutuhan dari tim audit itu. Nah, di sini ada beberapa contoh nih di bawah yang menunjukkan bahwa ini dikasih kode supaya tidak kebingungan pada saat kita akan mencari data-data yang memang kita butuhkan untuk melakukan analisis terhadap temuan tadi. Maka sebaiknya kalau menggunakan Excel, ini menggunakan Excel, ada semacam kode atau dikasih identifikasi untuk memudahkan kita mencari dari data yang ada di sini. Tentu ini ada terjemahannya, apa maksud DSS 05PA11 misalnya, dan seterusnya, untuk memudahkan semua tim. Berikutnya adalah kita melakukan identifikasi kebutuhan audit tools. Nah, untuk melakukan analisis, karena kita ini melakukan audit sistem atau teknologi informasi, tentu akan berurusan dengan data yang demikian banyak. Nah, data itu kalau diaudit atau dianalisis secara manual bisa, tetapi terlalu lama dan tidak praktis. Coba bayangkan kalau Anda dikasih data sampai ribuan record dari data-data Excel, mau dilakukan analisis kalau menggunakan Excel saja satu persatu dengan cara manual gitu, tentu saja itu membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu dibutuhkan CAAT di sini ya, Computer Assisted Audit Tools and Technique. Itu banyak di pasaran yang sudah dijual dan juga banyak digunakan oleh para auditor, terutama IT auditors. Yang paling banyak dikenal itu adalah ACL. ACL itu adalah alat pengolah terhadap data, khususnya hasil audit, dengan kemampuan yang lumayan bagus untuk melakukan analisis terhadap data-datanya. Dan ada IDEA, ini juga lebih baru lagi dibanding ACL. Ada juga yang lain ini, yang paling banyak dipakai Excel. Ya, Excel, tetapi kan kemampuannya itu harus ya ada yang otomatis membantu kita juga, tetapi akan lebih mudah lagi jika data-data yang kita gunakan atau diperoleh dalam bentuk Excel diolahnya menggunakan ACL. Karena ACL juga bisa baca data Excel. Dan juga yang lainnya. Microsoft Access, SQL, tapi yang paling banyak digunakan di pasaran adalah ACL dan pendatang baru IDEA ini. Itu tentu harus dibeli dan harus ada trainingnya juga untuk memahami penggunaan ACL. Di Indonesia ada agennya untuk training ACL, termasuk untuk aplikasinya. Karena memang aplikasi ini berkembang terus, kalau dahulu sifatnya standalone, hanya dalam satu komputer, tetapi sekarang bisa dengan jaringan juga, bisa menggunakan internet juga ini, bisa beberapa user dari server yang sama, dengan tempat penyimpanan data yang berbeda-beda, bergantung kepada usernya. Ini cukup membantu ya untuk melakukan analisis terhadap data yang begitu banyak pada saat melakukan audit sistem informasi. Yang tidak kalah harus disiapkan juga itu hal-hal yang terkait dengan non teknis. Nah, maksud teknis di sini teknis yang hal-hal kecil itu, tapi itu di luar kegiatan audit utamanya.
bahwa audit utama itu akan berjalan tentu kalau didukung oleh hal-hal kecil seperti surat tugas tadi yang disebut dengan SPK itu harus diterbitkan, harus ada itu. Apa sebab? Itu sebagai dasar pada saat kita datang ke tempat auditi, nah bisa jadi auditi tidak mau terima begitu saja. Secara formal harus ditunjukkan mana surat tugasnya. Ya. Sama lah seperti polisi nyegat kita di tengah jalan, kita berhak untuk menanyakan mana surat tugasnya. Tidak ada surat tugas, kita tidak perlu untuk mengindahkan pemeriksaan dari pihak polisi. Termasuk di sini juga untuk tim auditor boleh kita tanyakan mana surat tugasnya. Tentu saja pada saatnya pelaksanaannya seperti sudah dijelaskan pada perkuliahan sebelumnya harus ada pendekatan yang diawali dari pendekatan informal, ya. Nah, ini surat tugas itu sifatnya formal. Tentu saja ini dibutuhkan sekarang, kalaupun secara informal sudah dilakukan pendekatan, tetapi nanti untuk membuat laporan harus juga dicantumkan, dilampirkan surat tugas ini. Kan laporan itu bisa saja dibutuhkan setelah sekian lama dari kegiatan audit untuk menyatakan bahwa hasil audit ini absah, mana bukti surat tugasnya gitu kan. Jadi walaupun secara informal sudah untuk kepentingan audit di lapangan itu sudah selesai dengan pendekatan sebelum pelaksanaan kegiatan audit, tapi eh, laporan audit atau surat tugas ini tetap harus dibuat untuk nanti menjadi dasar pada saat membuat laporan akhir dari kegiatan audit. Karena bisa jadi ini laporan akhir audit itu jadi bukti kegiatan berikutnya supaya absah lengkapi dengan SPK, surat perintah kerja. Juga yang diperlukan itu adalah piagam audit. Tapi perlu diketahui ya, piagam audit ini atau audit charter itu sesungguhnya adalah suatu piagam mengenai keberadaan unit internal audit, tentang sifat, tentang tugas, hak, dan kewajiban dari unit internal audit yang mendasari keberadaan unit tersebut sehingga punya kewenangan untuk mengakses data apapun yang ada di lingkungan perusahaan. Jadi piagam audit itu semacam begitu, pernyataan mengenai siapakah unit internal audit itu, apa hak dan kewajibannya, kemudian tugasnya terhadap perusahaan itu, dan juga di situ punya hak akses untuk mengakses data-data di semua lini perusahaan. Dan tentu saja ada sifat harus independen dan objektif. Itu ada pernyataan di dalam piagam audit. Nah, ini juga untuk diperlukan saat perlu negosiasi dengan pihak audit. Berdasarkan piagam audit ini yang menjadi dasar sehingga kami akan melakukan audit, memberikan jaminan di pihak auditor bahwa akan independen, tidak ada kepentingan-kepentingan yang menumpangi kegiatan audit dari pihak luar, tetapi semuanya menjalankan tugas dari perusahaan. Yang dalam hal ini ya atas perintah direktur utama biasanya. Tentu yang lain-lain juga perlu disiapkan untuk kegiatan pelaksanaan audit di sini yang non teknisnya. Kemudian yang lainnya juga ya seperti disampaikan pada perguruan sebelumnya, pada saat kita melakukan audit, kalau kita auditnya di lapangan secara langsung, kita juga harus punya tempat untuk melakukan diskusi, konsolidasi, kemudian analisis terhadap data, karena tidak selalu kita berkeliling ke tempat auditi. Setelah kita berkeliling ke tempat auditi, data tersebut diambil, perlu kita analisis, perlu tempat tersendiri. Dalam hal ini, diskusikan dengan pihak auditi di mana kira-kira tempat mangkal para auditor. Biasanya pihak auditi suka menyiapkan ya, tidak perlu kita mencari tempat di luar kantor. Biasanya selalu begitu. Selama ini tidak pernah
kita berkantor di luar perusahaan tempat kita mengaudit. Nah, yang juga tidak kalah penting untuk audit sistem informasi itu, kita juga harus punya akses internet. Ini untuk berbagai keperluan ini ya. Untuk nanti memperoleh data dari auditi, bisa ditransfer filenya, bisa untuk file transfer ke pihak yang lain, bisa mencari referensi, acuan untuk menilai bahwa kontrol ini sudah benar atau tidak, juga untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak penanggung jawab audit di kantor misalnya, dan berbagai macam kepentingan. Tentu saja ini sangat bermanfaat pada zaman ini, keberadaan akses internet. Artinya, kalaupun kita di luar kantor auditi, kita nyewa tempat, di luar kantor tersebut harus terjamin bahwa kita punya akses terhadap internet. Dan lain-lain itu. Perlu termasuk wadah, katakanlah koper jika data itu secara manual kita peroleh. Tapi biasanya kalau audit IT ya pakai USB saja cukup, penyimpanan data secara elektronik. Yang juga harus disiapkan ini adalah penjadwalan. Nah, sebetulnya ini ada di dalam SPK sebetulnya ya, surat perintah kerja. Di dalam SPK itu harus sudah disiapkan berapa lama mengaudit itu. Dan periode mana saja yang harus diaudit. Artinya data untuk dikumpulkan atau eviden yang harus diperoleh itu selama berapa tahun nih dari unit yang diaudit itu. Itu akan diskusi panjang sebetulnya sebelum dimuat di dalam SPK, didiskusikan secara rinci baik antar tim audit maupun antar tim audit dengan pihak audit ya. Karena di sini perlu ada pembicaraan yang agak rinci. Katakanlah ini contohnya. Kapan entry conference atau opening meeting dilakukan? Ini adalah tanggal gitu dalam 1 bulan tertentu. Nah, dibuat seperti ini, seperti project management saja ya. Ini salah satu cara saja begini. Dari sejumlah kegiatan, ini adalah daftar kegiatannya, ini waktu pelaksanaannya. Ini sebagai pedoman bagi tim audit, supaya terarah, supaya tetap terkendali, misalnya pada tanggal 7, 8, 9 di sini, harusnya sudah melakukan asesmen atau pengujian pada domain EDM. Ini ternyata masih belum. Nah, itu kan sebagai cara mengendalikan supaya tidak keluar dari lingkup audit. Ya, ini alat juga untuk mengendalikan kegiatan. Maka disebut juga project management. Di sini tentu saja untuk kegiatan audit. Kemudian juga untuk perencanaan berikutnya ini bermanfaat jika ya biasanya kalau dari perusahaan-perusahaan itu kan biasanya audit ke lapangan. Itu juga untuk menghitung SPPD ya, surat perintah perjalanan dinas. Kan itu mesti ada tarifnya masing-masing petugas itu. Ketua tim biasanya pangkatnya lebih tinggi, nah, nanti bayarannya juga lebih besar sesuai dengan pangkatnya. Dan berapa hari dia ada di lapangan, biasanya tidak penuh kalau ketua tim itu lebih sebentar, katakanlah pada saat awal dan akhir saja, atau awal, pertengahan, dan akhir, ya, untuk menerima laporan atau mendiskusikan kegiatan-kegiatan lapangan. Tapi para auditor yang langsung di lapangan tentu harus penuh di situ. Katakanlah tadi ada 4 orang, sedangkan pemimpin audit atau ketua timnya di sini ada 1 orang dengan malah di sini lengkap. Kalau ini ngaudit selama 30 hari misalnya, ketua tim di sini malah lengkap 30 hari ya. Itu bergantung kepentingan sebetulnya. Bisa juga yang ketua auditnya itu tidak perlu lengkap, tapi tim auditnya yang lengkap. Bergantung kepentingan nanti di lapangan. Demikian juga seorang ahli misalnya tidak perlu dibutuhkan selama seluruh waktu audit. Cukup saja harinya lebih sebentar, misalnya 11 hari di sini. Sedangkan
Kalau yang tim audit yang lainnya lebih lama 23 hari. Malah di sini yang paling penuh waktunya itu selama 30 hari itu adalah seorang ketua internal atau ketua timnya itu ya. Sekali lagi itu adalah relatif, bergantung kepentingan di lapangannya. Kemudian perlu juga dihitung tuh. Di sini penganggaran, terutama dari sisi biaya ya. Seperti tadi untuk ketua tim itu 30 hari penuh katakan, sehingga 30 man days ya. Kan kalau ini tim auditnya 4 kali 23 dan 1 kali 11 hari atau man days. Kalau diberikan tarif misalnya untuk ketua internal audit itu Rp1.000.000 per hari, maka selama 30 hari itu biaya bagi yang bersangkutan Rp30 juta. Dan untuk yang 4 orang tadi selama 23 hari per harinya bagi masing-masing orang 800.000 misalnya, maka untuk 4 orang itu butuh biaya Rp73.600.000. Dengan kalau 1 orang ekspor tadi 11 hari saja, dia di sini dikasih tarif 800.000. Maka selama 11 hari 8.800.000 ya. Nah, ini untuk biaya hariannya. Bisa jadi nanti ada biaya untuk pengangkutan ya. Kadang dipisahkan. Kalau di Telkom itu dipisahkan ya, biaya harian dan biaya untuk perjalanan. Artinya pulang pergi. Bergantung ini juga, kalau jarak dekat itu pakai perjalanan darat. Apakah kereta, atau biasanya memang kereta ya. Tapi kalau perjalanan jauh, apalagi lintas pulau, tentu saja itu pakai perjalanan udara. Tentu akan beda-beda kan, akan beda-beda tarif kemana nih melakukan perjalanannya. Juga harus dihitung. Di sini tidak ditampilkan ya. Kemudian biaya non personel, misalnya akomodasi. Akomodasi katakanlah harus nyewa itu, nyewa ini. Untuk kelengkapan pelaksanaan audit, katakanlah selama 30 hari ini untuk kepentingan masing-masing itu dengan tarif per hari Rp500.000. Jadi 66.500.000. Akomodasi di sini bisa beragam ya. Dan kalau penginapan sebetulnya sudah masuk di sini. Ini untuk kelengkapan di luar kepentingan pribadi, tetapi kepentingan audit, biasanya begitu. Katakanlah untuk membeli space misalnya, storage maksudnya, atau perlengkapan lain untuk melakukan pengujian terhadap semua data. Bisa jadi harus disiapkan seperti ini. Kemudian dihitung di sini, semuanya kira-kira 178 juta. Ini selama 30 hari auditnya. Itu saya kira untuk penjelasan perlengkapan dari sisi logistik pada saat pelaksanaan audit di lapangan. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian Anda semua telah mengikuti kegiatan perkuliahan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.